Oke, halo semua, kembali lagi di SP Insight ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi integral bentuk tak tentu, khusus membahas tentang penerapannya. Pada video yang kedua, kita akan membahas tentang menentukan fungsi fx dan persamaan gerak benda. Sudah siap ya? Yuk, kita mulai saja langsung materi kali ini. Diawali dengan bagaimana kita akan menentukan fungsi awal dari f kapital X. Misalnya diketahui f aksen atau f double aksen X-nya. Ini adalah salah satu penerapan kita belajar integral bentuk tak tentu. Ya. Misalkan turunan pertama dari fungsi fx adalah f aksen X atau kita simbolkan dengan f kecil x telah diketahui. Maka untuk mencari f kapital X dapat ditentukan dengan rumus f kapital X sama dengan integral dari fx dx. Karena diketahui turunannya, untuk mencari bentuk awalnya ya kita anti turunkan atau kita integralkan. Hasil integral tak tentu dari integral fx dx memuat konstanta pengintegralan c. Selanjutnya jika nilai dari fa diketahui, artinya suatu nilai x sama dengan a diketahui, konstanta c mempunyai nilai tertentu sehingga rumus fx dapat ditentukan. Artinya penerapan ini kita akan menentukan nilai c yang belum kita ketahui, sehingga nanti fungsinya menjadi lebih spesifik, nilai c nya itu berapa. Sudah? Kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui f aksen x sama dengan 4x kurang 7, dan untuk x sama dengan 3 fungsi fx bernilai 5. Tentukan rumus fungsi dari fx. Kita telah dulu ya. F aksen X artinya turunannya itu bernilai 4x kurang 3. Ketika dimasukkan X nya 3 ke fungsi awal, ini tidak ada aksen ya, ini ada aksen, maka bernilai 5. Yang diminta ya fungsi awalnya. Yang bernilai 5 ini bukan C nya, tidak selalu C nya bernilai 5. Bernilai 5 ini adalah hasil dari ketika disubstitusikan X nya 3. Sebentar kita bahas supaya lebih mudah memahami. Langkah pertama yaitu sesuai dengan yang ini, kita integralkan f aksen X. Kenapa kita integralkan? Karena untuk mencari fx atau bentuk fungsi awalnya, berarti kita integralkan 4x kurang 7 dx. Dengan cara seperti biasa, x nya ini pangkat 1 kan, jadinya 4 per 1 tambah 1 kali x pangkat 1 tambah 1 kurang 7x tambah c. Jadinya 4 per 2 itu 2, 2x pangkat 2 kurang 7x tambah c. Sehingga kita sudah temukan untuk bentuk fx nya itu model seperti ini ya. Karena yang diketahui ini adalah x sama dengan 3, itu sama artinya dengan f3 sama dengan 5. Nah berarti kita masukkan x nya sama dengan 3 ke sini, nanti hasil akhirnya adalah 5 sesuai dengan yang diketahui ini. Berarti kita substitusikan jadinya 2x pangkat 2 berarti 2x pangkat 3 2 kali 3 pangkat 2 kurang 7 kali 3 tambah C sama dengan 5. 3 pangkat 2 itu 9, 9 kali 2 18, 7 kali 3 21, berarti 18 kurang 21 tambah C sama dengan 5. 18 kurang 21 itu adalah negatif 3. Jadinya negatif 3 tambah C sama dengan 5. Berarti kalau kita cari C, negatif 3 nya pindah, jadinya C sama dengan 5 tambah 3. Kenapa tambah? Karena ini negatif ya, atau pengurangan dibawa ke kanan jadinya berlawanan. Sehingga nilai C nya adalah 8. Maka bentuk fungsi awal fx itu adalah 2x pangkat 2 kurang 7x tambah 8. Kalau misalnya masih ragu ya, apakah benar ini bentuk fungsi awalnya, coba kalian turunkan saja. 2x pangkat 2 kurang 7x tambah 8. Turunan dari ini kan tinggal kalikan, 2 kali 2 4, 4x. Turunan dari min 7x ya min 7. Turunan 8 kan 0. Jadinya ini adalah 4x kurang 7. Kan benar turunannya ini. Sehingga jawaban dari fx nya sudah pasti ini. Oke, masih di menentukan fx. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Tentukan rumus fungsi dari fx jika diketahui f double aksen x, ini artinya turunan keduanya diketahui 18x tambah 4, dimana turunan pertama untuk x sama dengan 1 atau f aksen 1 itu sama dengan 6. Kemudian untuk fungsi awal untuk x sama dengan min 1 itu jawabannya adalah 9.
Artinya karena ini ada double aksen, berarti kita nanti menggunakan cara 2 kali mengintegralkan. Oke, kita langsung saja membahasnya. Langkah pertama, pasti kita integralkan f aksen x. Karena diintegralkan berarti hilang aksennya 1, jadinya kita nanti dapatkan f aksen x. Karena awalnya f double aksen x. Berarti jadinya integral dari 8x tambah 4 dx. Jadinya 18 per 1 tambah 1 kali x pangkat 1 tambah 1 tambah 4x tambah C1. Kenapa C1? Ini artinya integral dari konstanta yang pertama. Jadinya 18 per 2 itu adalah 9, 9x pangkat 2 tambah 4x tambah C1. Berarti kita sudah dapatkan untuk f aksen x itu sama dengan 9x kuadrat tambah 4x tambah C1. Sesuai dengan soal, kalau f aksen 1 itu sama dengan 6. Berarti kita tinggal substitusikan ya. Untuk f aksen 1, ini f aksen ini ya. Berarti kita ganti x-nya dengan 1. Jadinya 9 kali 1 pangkat 2 tambah 4 kali 1 tambah C1 sama dengan 6. 9 tambah 4 tambah C1 sama dengan 6. 9 tambah 4 itu 13 tambah C1, karena di sini positif dibawa ke kanan, jadinya C1 sama dengan 6 kurang 13. Saya langsungkan saja ini. Jadinya C1 sama dengan negatif 7. Sehingga untuk bentuk f aksen x-nya, C1 nya min 7, jadinya 9x pangkat 2 tambah 4x kurang 7. Sudah selesai sampai sini? Belum, karena diminta adalah fungsi fx. Ini kan baru f aksen x. Langkah selanjutnya sama, tinggal kita integralkan saja f aksen x untuk menentukan fx. Diintegral dari 9x pangkat 2 tambah 4x kurang 7 dx. Jadinya 9 per 2 tambah 1 kali x pangkat 2 tambah 1 tambah 4 per 1 tambah 1 kali x pangkat 1 tambah 1 kurang 7x tambah C2. Ini artinya integral dalam proses yang kedua. 2 tambah 1 itu 3, 1 tambah 1 itu 2, jadinya 9 bagi 3 itu 3. 3 kali x pangkat 3, 4 bagi 2 itu 2, berarti 2 kali x pangkat 2 dikurang 7x tambah C2. Berarti untuk fungsi awalnya masih berbentuk ada C2 nya. Sesuai dengan yang diketahui, ketika dimasukkan x-nya min 1, itu hasilnya adalah 9. Nanti kita ganti setiap x dengan min 1, jadinya 3 kali min 1 pangkat 3 tambah 2 kali min 1 pangkat 2 kurang 7 kali min 1 tambah C2 sama dengan 9. Ini jadinya min ya, jadinya min 3 tambah 2, min 7 kali min 1 tambah 7 tambah C2 sama dengan 9. Min 3 tambah 2 itu min 1, min 1 tambah 6, min 1 tambah 7 itu 6. Jadinya 6 tambah C2. Kemudian karena ini sudah 6 tambah C2, kalau misalnya cari C2 tinggal kita kurangkan bawa ke kanan, jadinya C2 sama dengan 9 dikurang 6. C2 nya sama dengan 3. Berarti untuk fungsi awal fx itu sama dengan 3x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 kurang 7x tambah C2. C2 nya adalah tambah 3. Oke, kita lanjutkan ke penerapan selanjutnya, yaitu tentang penerapan integral tak tentu dalam menentukan persamaan gerak benda. Sama halnya seperti di bab sebelumnya tentang turunan, salah satu penerapannya yaitu kita bisa menentukan, misalnya diketahui fungsi posisi ataupun fungsi jarak s terhadap waktu. Turunan dari s itu adalah kecepatan ataupun v. Ketika diturunkan lagi membentuk ataupun kita dapatkan fungsi percepatan terhadap waktu. Sama halnya di persamaan gerak benda, berarti kita bergeraknya dari percepatan diintegralkan menjadi kecepatan, diintegralkan menjadi fungsi posisi atau fungsi jarak. Jika laju atau percepatan benda sebagai fungsi waktu diketahui, persamaan gerak benda sebagai fungsi waktu dapat ditentukan dengan proses pengintegralan. Jika laju benda v pada saat t dan posisi benda saat itu diketahui, rumus posisi benda s pada waktu t dapat ditentukan dengan proses pengintegralan juga. Demikian pula untuk percepatan benda A pada saat T dan laju benda pada saat itu diketahui, laju benda pada waktu T dapat ditentukan dengan cara integral dari V dt itu adalah
rumus posisi benda S. Kenapa dt? Karena kecepatan, posisi, dan juga percepatan itu dalam satuan waktu juga. Ya, misalnya kita cari kelajuan ataupun kecepatannya, tinggal kita integralkan dari A atau percepatannya. Sudah? Kita langsung masuk ke contoh yang ketiga. Laju benda V pada saat T ditentukan oleh persamaan V sama dengan 6T kurang 5. V dalam satuan meter per detik dan T dalam satuan detik. Pada saat T sama dengan 4, nah ini diketahui T-nya sama dengan 4 detik, posisi benda S berada pada jarak 35 meter dari titik asal. Tentukan posisi benda S sebagai fungsi waktu T-nya. Mungkin kalau dibaca agak menjelimet ya, tapi sebenarnya konsepnya itu tinggal kita integralkan saja ya, sesuai dengan konsep ini. Yang kita cari adalah fungsi posisi, berarti yang ini ya. Berarti dengan menggunakan operasi pengintegralan kita dapatkan untuk integral V dt, kita dapatkan fungsi S nya, berarti integral dari 6T kurang 5 dt. Ingat, karena ini T berarti fungsinya dalam bentuk T, bukan dalam bentuk X lagi. Berarti S sama dengan integral dari 6T kurang 5 dt. Dengan cara yang sama jadinya 6 per 1 tambah 1. Kenapa 1 tambah 1? Karena pangkat T nya ini kan 1. Integral itu ditambahkan 1 jadinya 6 per 2 tambah T pangkat 1 tambah 1 kurang 5T tambah C. C nya ini selalu ikut C ya, apapun bentuknya, dt, dx, dz, dy tetap tambah C. Jadinya 6 per 2 itu 3, 3t pangkat 2 kurang 5t tambah C. Berarti sudah diketahui sesuai dengan yang kita dapatkan, berarti rumus posisinya itu adalah 3t pangkat 2 kurang 5t tambah C. Kita cari C nya dengan cara mensubstitusikan nilai t nya 4 dan posisi benda S berada pada jarak 35 meter. Berarti kita tuliskan dulu fungsi yang kita dapatkan, berarti kita masukkan S nya itu menjadi 35, T nya kita ganti dengan 4, jadinya 3 kali 4 pangkat 2 kurang 5 kali 4 tambah C. Jadinya 35 sama dengan 3 kali 4 pangkat 2 ini kan 16 kali 3, jawabannya adalah 48. Saya langsungkan ini ya, 5 kali 4 20 tambah C. 48 kurang 20 berapa? Ya, 28. Ini jadinya 35 sama dengan 28 tambah C ya, karena ini 28 nya positif dibawa ke kiri jadinya 35 kurang 28 sama dengan C. Berarti C sama dengan 35 kurang 28 7. Sehingga posisi benda S sebagai fungsi waktu T kita dapatkan S sama dengan 3T pangkat 2 kurang 5T tambah 7, karena ini C nya adalah 7. Sudah? Contoh soal yang terakhir sekaligus contoh soal yang keempat. Sebuah partikel bergerak dipercepat dengan percepatan A sebagai fungsi waktu T ditentukan dengan persamaan A sama dengan 6T pangkat 2 tambah 8T. A dalam satuan meter per detik pangkat 2 dan T dalam satuan detik. Jika laju awal partikel itu sama dengan 5 meter per detik, tentukan laju partikel V sebagai fungsi waktu T. Berarti yang kita cari adalah laju partikel ya, sesuai dengan yang diketahui bahwa percepatannya diketahui. Berarti tinggal kita integralkan saja langsung fungsi A nya itu, sehingga kita dapatkan V sama dengan integral dari A dt sama dengan integral dari 6T pangkat 2 tambah 8T dt. Dengan cara yang sama jadinya 6 per 2 tambah 1 kali T pangkat 2 tambah 1 ditambah 8 per 1 tambah 1 kali T pangkat 1 tambah 1 tambah C. 2 tambah 1 itu 3, 1 tambah 1 itu 2, berarti ini jadinya 6 per 3 itu 2, 2T pangkat 3, 8 bagi 2 itu 4, tambah 4T pangkat 2 tambah C. Berarti kita dapatkan laju partikel sebagai fungsi waktu T itu yang ini. Tinggal kita sesuaikan dengan yang kita ketahui. Berdasarkan soal diketahui laju awal partikel itu sama dengan 5. Karena laju awal diketahui 5 meter per detik sehingga nilai T nya sudah pasti 0. Tidak diketahui di soal. Di T nya 0, berarti kita langsung masukkan ke V sama dengan 2T pangkat 3 tambah T pangkat 2 tambah C.
V-nya kita ganti dengan 5, T-nya kita ganti dengan 0, jadinya 5 sama dengan 3 kali 0 pangkat 2 tambah 4 kali 0 pangkat, ini pangkat 3 ini ya, tambah C. Ini semua 0 sehingga jadinya 5 sama dengan 0 tambah 0 tambah C, sehingga C sama dengan 5. Maka kita dapatkan untuk laju partikel V sebagai fungsi waktu T sama dengan 2T pangkat 3 tambah 4T pangkat 2 tambah 5. Sudah? Kalau masih bingung bisa diulang lagi di video kali ini ya, karena kita sudah bahas dua, yaitu menentukan fungsi fx dan juga menentukan persamaan gerak benda berkaitan dengan percepatan, kecepatan, dan juga posisi benda. Sekian dulu untuk video kita kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.